harapannya tetap kompak dan gak ada masalah apa-apa, dan mudah-mudahan juga makin solid dan kompak. Ya alhamdulillah kita udah 20 tahun berkarya, 2 dekade ya. 1 dekade itu 10 tahun ya? Hah? Ya, apa 20 sih 1 dekade? 1 dekade itu 10 kan? Nah, ya, berarti udah 2 dekade lah kita berkarya. Kita nggak muluk-muluk, udah sampai di titik 20 tahun berkarya aja udah senang ya, udah happy lah. Masih bersyukur. Terus goalsnya apa? Ya kita kira kita sekarang mengalir aja ya. Yang penting berjalan terus lancar-lancar semuanya gitu kan. Harapannya tetap kompak dan gak ada masalah apa-apa, dan mudah-mudahan juga makin solid dan kompak. Selama 20 tahun ini bisa jadi ngasih suka dukanya atau apa aja sih? Suka dukanya, Biar nggak suka dukanya dulu kali ya. Dukanya dulu kita sempat bubar di tahun 2012, kita bubar dan kita itu semua musuhan. Aku sama Iji nggak ketegoran, sama Iji benar-benar musuhan sampai ya benar-benar musuhan. Ya musuhan juga, cuman kita musuhan lewat itu kali ya, lewat WhatsApp kali ya. Pokoknya kita berlima ini kita dulu saling nggak tegur sapa, memang benar-benar bandnya memang benar-benar bubar. Terus saya sampai ngontrak, sampai cuma punya motor Mio doang. Easy sampai dagang vape di depan. Motor Mio-nya di shot ya? Hah? Iklan. Oh iya, punya motor bebek, Nah, punya iya. motor bebek yang harga apa ya, waktu itu 4 jutaan. Nah, saya ingat benar, hah? Itu bukan yang bagus malah. Hei, Ya udah, lu terus tahu nggak yang nyolong itu siapa sebenarnya? lo. Ya gua. Dan akhirnya aku sama Izzy satu komplek, cuman nggak teguran waktu itu. Izzy, saya ingat benar, Izzy masih dagang vape di etalase yang Gua mau nemenin lu etalase dagang. 2 meter, Gua mah teguran, etalase gua 2 nemenin lu meter. dagang. Terus juga kondisi Tama juga motornya, speedometernya pecah-pecah. Dan akhirnya di tahun, ya karena kita menyingkirkan ego kita masing-masing, akhirnya 2019 kita kumpul lagi. Kopi. Kopas Kopit kita kumpul lagi untuk bersatu kembali, comeback. Alhamdulillah ketolong sama lagu single terbaru kita yang Cinta Sampai Mati bisa diterima di masyarakat. Kita cukup happy, dan akhirnya kita Covid-nya selesai, lagunya happening, jadi manggung banyak gitu. Dan sampai sekarang manggungnya jalan gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya yang tadi itu, suka duka. Nah, dari kalian semua nih, cara menyatukan chemistry satu sama lain itu seperti apa? Ya kalau menyatukan chemistry itu, aku rasa sih kita harus sering-sering ngobrol dan kumpul ya. Karena kan tiap kepala isinya beda-beda, kita harus memahamin karakter satu sama lain. Andika orangnya begini, aku begitu, Tama begitu, Izzy begini, Bebek pun gitu juga. Jadi kita terkadang komunikasi itu yang bikin nggak bagus ya. Makanya kita harus sering-sering berkomunikasi biar kita tahu kemauannya satu sama lain. Dan aku berharap juga kita udah sama-sama dewasa, mudah-mudahan langgeng-langgeng aja. Tapi basicnya sih pada dasarnya udah pada tahu sifatnya masing-masing lah. Jadi udah yang udahlah itu mah seperti itu gitu. Akhirnya ya kita coba terima satu sama lain aja. Terus rencana ke depan ini bakal ada proyek-proyek baru lagi nih? Saya sih berharap Kangen Band itu eksklusif, nggak perlu ngeluarin single lagi, karena kan lagu-lagu lamanya kan udah hits ya. Jadi kalau kita sering buat single malah takutnya Aneh, membosankan gitu kan. Saya kepengen ya udahlah, kita udah punya hit single yang banyak gitu loh, kita maintenance dan kita piara untuk manggung ke kota gitu, untuk menghibur kan tetap pakai lagu lama gitu ya. Maksud saya boleh keluar single, tapi ya mungkin waktunya dijarangin gitu, biar terkesan ya ada eksklusifnya lah. Maksudnya nggak sering-sering buat single gitu. ya untuk omongan ini kan nih, gimana tanggapannya di luar sana nih, mungkin yang mengcover lagu Kangen Band tapi tanpa izin lagi buat download remix dan lain-lain. Gimana tanggapannya? Kak, Bigi gue bukan pencipta ya, jadi kalau cover sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Itu kan ngalir-ngalir juga, sebenarnya ada untungnya ada ruginya juga, tapi memang nggak bisa nyetop kan, orang kan hobinya nyanyi bukan satu nih sebenarnya. Mungkin kebetulan saya yang jadi vokalis Kangen Band gitu ya. Menurut saya
mau di stop juga kita bingung, jadi ya paling komunikasi sama Dodi, kadang ke aku juga nge-DM gitu. Ya saya balikin lagi ke Dodi aja izinnya gitu. Lebih ke situ sih. Tapi ya nggak ada yang dirugikan ya dengan orang mengcover itu kan secara Kasian juga otomatis lah. kan ke claim dengan publishing Otomatis, gitu. ya. Otomatis ke claim, jadi dia izin maupun nggak izin juga tetap Kena ke potong claim otomatis. potong otomatis. Jadi ya justru kalau menurutku orang banyak cover itu justru malah bagus ya. Iya. Jadi lagu kita tuh semakin populer, makin banyak yang berminat. Misalnya contoh kayak lagu Kangen Band yang Kehilanganmu Berat Bagiku, itu kan lagu tahun 2011 tiba-tiba happening di tahun 2023 gitu kan. Terus ya itu sungguh sangat-sangat membantu kita ya. Jadi di sini juga ada sisi menguntungkannya ya buat Iya. pengcover ya. Ada sisi menguntungkan buat musisinya karena terbantu dengan adanya mereka itu justru malah Mengingatkan kembali ya, yang menotis lalu-lalu. kembali. Golden memory lah gitu ya. Iya. Dari 2011 nongol lagi ya. Iya, yang jelas gini, apa rezeki kan memang udah diatur sih sedemikian rupa, kita mau gimana juga kan rezeki memang sudah diatur masing-masing dengan porsinya yang pas gitu sih. Baik lagi kita ngerasa dirugiin juga enggak, ngerasanya ya jalan aja Jalan aja. gitu, ngalir aja sih gitu. Banyak kan lagu-lagu yang lama kan sekarang happening lagi Iya. gara-gara yang di cover gitu. Malah justru orang dengerin covernya justru ya, yang akustikan gitu. Jadi tapi orang pasti bakal balik ke officialnya kan, Iya. lihat officialnya seperti apa sih gitu, pasti penasaran. Dan itu membantu view kita juga gitu. Dan makasih supportnya buat para pengcover juga Iya. yang udah mau bersusah payah kan, mereka juga pakai energi, pakai biaya Iya. biar menjadi cover yang bagus. Hmm. Dan kita saling support untuk para pengcover dan pengcover juga support kita gitu. Oke, terakhir harapan ke depan untuk Kangen Band sendiri seperti apa? Harapannya nggak banyak-banyak sih, nggak muluk-muluk, bisa jalan sebulan 10 titik juga udah alhamdulillah gitu. Kok 10 titik? Ya 10 aja kalau itu kayaknya 10 miliar nggak gitu. sanggup. Hah? Apa? Ada mengenai itu nih. Ya rencana ada tour, rencana Turbo. Hah? Kita langsung pakai turbo. Cepet dia. Ada planning tour juga kita rencana, tapi ini masih diagendakan. Kebetulan jalan IO saya sendiri, Kangen Enterprise. Jadi Kangen terjalan mulai di bulan depan, insya Allah kita mulai di 8 titik lah. Mulai 8 titik, tapi itu kita Tadi konsisten. 10 lah. Bukan 10, kalau 10 tadi gue pikirnya kan kalau seminggu 2 kali kan kesehatan kita masih bagus itu. Kalau seminggu 2 kali. Cuman kalau setiap 10 kali dibabat takut kondisi badan juga nggak bagus. Ya, mudah-mudahan juga IU saya berjalan lancar, jadi closingnya selalu Kangen Band. Amin amin.